Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraja Tanjung, kelas biologi 2. Di sini saya akan menghafalkan dan menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah beserta artinya. Sifat-sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqo, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, qalam, qadirat, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal. Mukhalafatul hawadisi itu artinya Allah yang berbeda dari makhluk yang diciptakannya. Qiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Dania artinya esa atau tunggal. Kudrat artinya berkuasa. Iradat artinya berkehendak. Ma artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Qoridan artinya berkuasa. Muridan artinya berkehendak. Aliman artinya mengetahui. Hayyan artinya hidup. Sami'an artinya mendengar. Basiron artinya melihat. Mutakalliman artinya berfirman. Pertama itu wujud artinya merupakan zat yang pasti ada, yang diciptakan oleh siapapun, ia berdiri sendiri. Yang kedua itu qidam, yang artinya Allah adalah sang pencipta yang sudah ada lebih dahulu sebelum makhluk yang diciptakannya. Yang ketiga itu baqo artinya Allah maha kekal dan tidak akan binasa atau punah. 4. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk yang lain. Sifat wajib ini berarti Allah yang menciptakan alam semesta yang menciptakan alam semesta dan isinya, sehingga Allah pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. 5. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Sifat ini berarti Allah berdiri sendiri dan tidak tergantung pada makhluk siapapun. Yang kelima itu wahdaniyat, kudrat, iradat, yang artinya wahdaniyat artinya Allah maha esa, tunggal dan tidak ada tandingannya. Yang ketujuh itu qirodat artinya Allah maha kuasa dan tidak ada yang mampu menandangi kekuasaannya. Yang ke-8 itu iradat artinya setiap hal yang terjadi pada semesta ini merupakan kehendak dari Allah. Yang ke-9 itu ilmun artinya Allah mengetahui segala hal, entah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ke-10 itu hayat itu artinya Allah yang mempunyai sifat hidup dan akan kekal selamanya. Yang ke-11 itu saman artinya Allah maha mendengar yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Yang ke-12 itu basor artinya melihat. Tidak ada makhluk yang mampu melihat sebaik kemampuannya Allah. Yang ke-13 itu berfirman. Yang ke-13 itu kalam artinya Allah berfirman melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang ke-14 itu koridan itu artinya segala hal yang ada di alam semesta ini ada dalam kekuasaan Allah. Yang ke-15 itu muridan artinya Allah maha menghendaki segala sesuatu. Yang ke-16 itu aliman, Allah yang mengetahui apa saja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ke-17 itu hayyan hampir mirip dengan hayat, yakni Allah maha hidup. Yang ke-18 itu sami'an itu artinya Allah maha mendengar segala hal-hal yang tidak tuli. Yang ke-19 itu basiron artinya Allah maha melihat dan tidak
dan tidak buta. Yang ke-20 mutakaliman. Mutakaliman itu artinya Allah berfirman dan berkata-kata dan tidak bisu. Sifat-sifat mustahil bagi Allah, yang pertama itu Adam, artinya tidak ada. Yang kedua itu hudus, artinya permulaan atau ada yang mendahului. Yang ketiga itu fana. Fana artinya rusak. Yang keempat itu mumata salatun lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Yang kelima itu ihtiyaju lik khairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Yang keenam itu ta'addud itu artinya berbilang. Yang ketujuh itu ajun artinya lemah. Yang ke-8 itu karoha artinya terpaksa. Yang ke-9 itu jahlun artinya bodoh. Yang ke-10 itu mautun artinya mati. Yang ke-11 itu syahmun itu artinya tuli. Yang ke-12 itu umyun artinya buta. Yang ke-13 itu bukmun artinya itu bisu. Yang ke-14 itu ajijan artinya lemah. Yang ke-15 itu mukrohan artinya yang terpaksa. Yang ke-16 itu jahilan artinya yang bodoh. Yang ke-17 itu mayitan yang mati. Yang ke-18 itu asamun artinya yang tuli. Yang ke-19 itu ama artinya yang buta. Yang ke-20 itu abkam yang artinya yang bisu. Adam adalah sifat mustahil bagi Allah yang pertama, yang artinya tiada. Sifat ini kebalikan dari sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Adam sifat mustahil. Adam berarti Allah yang tidak mungkin, tidak ada dalam konsep kehidupan karena ialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Sifat mustahil hudus berarti Allah yang tidak ada yang mendahului karena ada sebelum segala sesuatu ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib qidam. Fana, sifat mustahil fana berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa taala kekal dalam keabadiannya. Mumatsalatu lil hawadisi sifat mustahil. Mumatsalatu lil hawadisi berarti Allah tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ihtiyaju lil khairi berarti Allah Subhanahu wa taala maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain karena baginya lah kekuasaan atau segala alam semesta dan seisinya. Ta'addud Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Adzuna berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak atau kekuasaannya. Karoha itu sifat mustahil karoha Allah Subhanahu wa taala berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil jahlun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mustahil maut berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zat kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Sifat mustahil sahamamun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta. Sifat mustahil ama berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi.
Sifat mustahil kaunuhu aziza berarti Allah Subhanahu wa taala mungkin memiliki kelemahan karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isi. Sifat mustahil kaunuhu mukrihan yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya karena ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Sifat mustahil kaunuhu jalihun yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Sifat mustahil kaunuhu mayitan yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati, binasa, hilang, tergantikan oleh apapun karena Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi kesempurnaannya dan kekuatannya. Sifat mustahil kaunuhu ashamam yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tulis atau tidak mendengar apapun. Yang ke-19 itu kaunuhu amanah. Sifat mustahil kaunuhu amanah berarti sifat Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Kaunuhu abkam. Sifat mustahil kaunuhu abkam berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil. Sifat mustahil Allah yang bekamun. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.